Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, ada kabar Gibran menemui Anies. Dan Kadun itu seneng banget. Ya udah deh, hitung-hitung bonus ya Drun ya. Kalian ini memang lagi nggak dapat isu apa-apa hari ini. Pak Jokowi makin meroket popularitasnya. Negara-negara besar lagi dijamu di Bali. Indonesia sedang di puncak kepercayaan dunia, Drun. Jadi ceritanya begini. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming itu nemuin Anies Baswedan yang sedang berada di Kota Solo. Nah, Gibran ini mendatangi Anies, kemudian juga sarapan bersama di Hotel Novotel Solo tadi pagi. Dan jelas saja netizen dari berbagai pelosok kaget. Tapi sebagian juga udah mulai terbiasa ya dengan tingkah pola unik dari Gibran ini. Karena belum lama juga Gibran ketemu sama Rocky Gerung yang ternyata malah membuat Rocky makin gak jelas. Nah, pagi tadi Gibran tuh datang ya sekitar jam 7-an lah. Dia pakai baju hijau dengan setelan celana hitam. Nah, di pintu lobi utama Anies Baswedan tuh menyambut Gibran. Waduh, tentu dia sudah medianya sudah siapin ya. Anies juga pakai baju, kayaknya pakai baju putih ya. Pakai baju putih dengan setelan celana warna hitam. Gibran datang dengan sopan, menunduk. Apa kabar Pak? Sehat? Kata Gibran saat bertemu dengan Anies. Ini sih menurut saya pertanyaan yang kesannya biasa ya. Tapi saya menafsirkan ini pertanyaan yang satir. Bang, sehat bang? Kayak gitulah kira-kira ya. Ya lalu Gibran sebagai penguasa kota Solo dijadwalkan mendatangi undangan peringatan HUL ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di area Masjid Al-Riyad, Pasar Klewan Solo. Dan nggak tahu kenapa Anies juga diundang atau malah datang sendiri, saya nggak tahu tuh. Karena seperti yang di Bali kemarin, beritanya kan katanya diundang. Nggak taunya inisiatif Anies sendiri ke Bali. Oke deh ya, sebenarnya ada apa pertemuan Gibran yang tiba-tiba mendatangi Anies ini ya. Berbagai prasangka, berbagai analisa, berbagai tafsir ada di antara netizen di sosial media. Sementara bagi saya itu hanya pertemuan biasa dan malah bukti keluasan hati seorang Gibran Rakabuming Raka untuk menemui ya sebut saja senior politiknya yaitu Anies. Nggak ada yang aneh kok, nggak ada. Sangat biasa banget. Apalagi itu adalah Gibran yang memang punya keluasan hati nyaris menyamai ayahandanya. Kan tadi juga saya bilang ya, kalau sebelumnya Gibran juga udah bertemu dengan Rocky Gerung dan menjadi narasumber di kanal YouTube-nya Rocky Gerung. Akhirnya makin dikenal orang kanal YouTube-nya si Rocky ini. Ternyata motifnya cuma ekonomi, Rok. Yang jadi pertanyaan saya adalah, seorang bakal calon presiden, capres, sedang ada di Solo. Tapi kok minim pemberitaan? Ada apa ini? Apalah sebagai pertanda kalau elektabilitas Anies sudah mulai drop. Ya Anies Senin kemarin itu tanggal 14 November ya. Kemarin itu diketahui sudah berada di Solo dan berkunjung ke kantor redaksi harian media Solo Pos. Akun media lokal itu yang langsung mengunggah momen itu di akun Instagram resminya, Media Solo Pos. Menariknya nih, bukankah hari itu ada acara peresmian masjid baru hasil kerjasama pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia, terutama pemerintah kota Solo. Kok Anies nggak terlihat berada di lokasi dan sepertinya jauh dari pemberitaan ya. Oh iya, saya lupa. Sekarang Anies kan bukan siapa-siapa. Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Juga tidak memangku jabatan politik apapun. Statusnya hanya seorang bakal calon pada Pilpres 2024 nanti. Yang nasibnya belum tentu terjamin karena hanya diusung oleh partai kecil yang belum memenuhi syarat presidensial threshold sebesar 20%. Gimana Nasdem? Puyeng kan? Selamat datang di Oposisi 69 bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Baksa!
Jadi ceritanya begini bos, yang bikin saya terkaget-kaget adalah bukan pertemuan antara Anies dan Gibran, tapi berasal dari pernyataan Rocky Gerung. Ya, Rocky seorang pengamat yang unik, makin dikenal dan populer ketika dirinya sering menyampaikan diksi-diksi yang nyeleneh dan memancing kontroversi. Biasa, biar numpang tenar. Ya kita tentu ingat ya, diksi kitab suci itu fiksi. Kalau ngatain orang dungu, otak kosong adalah pernyataan yang menjadi ciri khas dari seorang Rocky Gerung. Kritikannya yang super pedas, tapi susah dibantah. Sering menjadi perhatian publik, khususnya orang yang tertarik dengan politik ya. Nah yang terbaru, Rocky Gerung melontarkan pernyataan yang cukup berani dan berbeda. Begini, nama wali kota Solo, Gibran, disebut oleh Rocky sebagai sosok yang potensial mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden 2024. Rocky Gerung menilai Gibran mempunyai pengalaman memimpin, yakni menjadi wali kota Solo. Kalau jilat tuh pelan-pelan, mas, jangan selebar itu ya. Nah, pernyataan itu dilontarkan oleh Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya. Tonton aja deh. Jangan deh. Nah, nama Gibran menurut Rocky bisa mengalahkan nama AHY dan Aher. Sebenarnya ya, kalau soal ngalahin AHY dan Aher, saya sih sepakat, pasti Gibran bisa. Cuma masalahnya ini kan ngawur banget si Rocky ini kan. Fakta politik itu bicara. Koalisi perubahan tertunda deklarasi pada tanggal 10 November kemarin itu karena berbagai hal. Perebutan posisi calon wakil presiden antara Partai Demokrat yang mendorong AHY dan PKS yang mengajukan Aher dinilai penyebab utamanya. Mungkin Rocky ingin memberikan solusi bagi koalisi yang apa istilahnya, koalisi perubahan ya namanya ya. Jika tidak ingin bubar sebelum terwujud, maka disodorkanlah nama Gibran. Apalagi beredar rumor kalau Partai Demokrat sedang digoda oleh Koalisi Indonesia KIB ya, sedangkan PKS digoda juga oleh Partai Gerindra dan PKB. Mungkin nih Rocky ini menjadi pahlawan. Rocky mau membantu sohib yang luar biasa yaitu Anies agar namanya kembali melejit kayak biji dengan menunggangi nama Gibran sebagai calon pendampingnya. Ada-ada aja ya. Lalu seberapa besar kemungkinan terwujudnya pasangan Anies Baswedan dan Gibran? Dan bagaimana situasi politiknya? Nih, saya coba terawang ya. Saya jadi ikut-ikutan Rocky nih. Ngapain jodohin Anies sama Gibran juga? Yang pertama, pasangan Anies Baswedan dan Gibran itu hampir mustahil lah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh kader Partai Nasdem namanya Zulfarli dan masih ingat. Kalau Anies merupakan antitesa Jokowi atau kebalikan dari Jokowi, ya mana mungkin. Maka Gibran tidak akan mungkin jadi pendampingnya Anies. Gibran merupakan kader PDI Perjuangan yang mengantarkannya menjadi wali kota Solo. Selain itu Gibran merupakan putra Pak Jokowi yang merupakan antitesanya Anies. Yang kedua, Gibran ini tidak akan terburu-buru meniti karir politiknya langsung ke Pilpres, enggak, saya pikir enggak. Baru dilantik Februari 2021, Gibran masih membutuhkan jam terbang lebih lama. Sang ayah maju Pilgub Jakarta itu setelah 2 periode jadi wali kota Solo loh. Masa Gibran belum genap 2 tahun jadi wali kota Solo langsung ikut Pilpres. Bu Megawati sebagai bos besar Gibran, saya kira tidak akan mengizinkan. Yang ketiga, kemungkinan besar Gibran disiapkan untuk jadi the next Jokowi di masa yang akan datang tapi. Ya kan, hal itu jangan sampai terburu-buru. Mungkin Gibran akan jadi wali kota Solo minimal 1 periode, lalu jadi gubernur 1 periode, apakah di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta. Tapi bagi saya setelah 10 tahun pengalaman memerintah masyarakat sipil, sangat mungkin Gibran bisa maju Pilpres, itu 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Umurnya sekarang baru menginjak 35 tahun di 2022 ini. Untuk ukuran seorang politisi yang baru meniti karir, menang pemilihan wali kota Solo adalah prestasi yang bagus. Tapi tanpa istilahnya menafikan kemampuan dan kecerdasan, fakta soal umur tentu harus jadi pertimbangan juga saat ingin menjadi atau mencapai jabatan politik level yang lebih tinggi. Ini masih ingat nggak pengalaman SBY? Waktu narik anaknya si AHY itu dari militer lalu pindah ke dunia politik. Dalam pandangan saya, keputusan itu terlalu kesusu, terlalu terburu-buru. Pangkat masih mayor,
didorong ikut pilkada gubernur DKI. Akhirnya kalah, amsyong. Coba kalau ditunggu sekian tahun lah, sampai ya perwira lah, apalagi sampai jenderal. Saya kira apa yang akan dicapai oleh AHY tentu nasibnya akan berbeda, nggak seperti sekarang. Sekarang jadi apa? Nggak jadi apa-apa sebenarnya. Untung istrinya cakep. Tapi saya yakin pengalaman AHY nggak akan terjadi pada Gibran. Faktornya karena pribadi Pak Jokowi. Sebagai orang tua Mas Gibran dan sekarang menjabat Presiden RI, tentu Pak Jokowi paham betul momentum yang tepat kapan waktunya Mas Gibran ini naik pangkat jadi gubernur atau bahkan presiden. Nah, dalam konteks itu Pak Jokowi beda dibanding Pak SBY. Kalau mantan wali kota dan gubernur itu lebih suka proses. Pak Jokowi lebih suka proses. Maka sebaliknya si mantan militer itu kayaknya mau yang instan. Emang mie rebus. Nah, pengalaman adalah guru terbaik. Meski sebagai pejabat publik sudah dibekali oleh Tuhan dengan potensi kemampuan, kecakapan dan kecerdasan sejak lahir. Ada baiknya kuantitas bergelut dengan berbagai masalah rakyat jadi pertimbangan utama. Itulah yang terjadi pada Pak Jokowi. Betul-betul meniti karir dari bawah untuk kemudian sukses jadi presiden 2 periode. Idola sekali Pak Jokowi ini ya. Nah, ini kembali ke soal Gibran. Ya, Gibran memang lebih besar mendobrak tembok-tembok pembatas antara pemimpin daerah dan warganya. Jujur saya agak sedikit iri dengan Solo yang memiliki wali kota seperti Gibran. Karena saya tinggal di Jakarta. Energi Gibran memang begitu besar. Dan rekam jejak pun masih baru. Jika tetap dijaga, maka tidak menutup kemungkinan Gibran bisa menjadi pemimpin yang hebat di negeri yang kita cintai ini. Pemimpin yang tidak hanya modal kata-kata, tetapi pemimpin yang memang mau kerja dengan smart. Ditambah mentoring dari Pak Jokowi, maka ia bisa menerawang permasalahan negara ini dari jauh hari dan menyiapkan solusinya. Terus nasib Anies gimana? Udahlah, Anies lagi menikmati kota Solo. Mungkin dia sibuk nyari sumur resapan di sana. Saya Mas Jopray, salam bletak! Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.